Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami hormati Pak Johan Rosihan selaku anggota DPR RI Komisi 4. Kami ucapkan banyak terima kasih karena ini kali kedua kami mengundang beliau di acara podcast kami dan alhamdulillah diterima dengan baik. Untuk temanya mungkin kita sesuaikan dengan bidang kerja beliau di Komisi 4, yaitu menangani tentang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Mungkin saya ingin mulai pertanyaan dasar Pak mengenai masalah pangan khusus di NTB, di dapil kita. Problem-problem pangan sangat krusial sekali, terutama masalah jagung. Sekarang menurut Bapak gimana pendapat Bapak tentang kenapa muncul masalah-masalah pangan di Bima hampir tiap tahun, Pak? Ya, sebenarnya fluktuasi harga pangan ini kan bukan hanya terjadi di Bima atau di NTB secara keseluruhan, ya kan? Tapi fluktuasi harga pangan ini dia berlaku secara nasional, ya kan? Bahkan bukan hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia juga kita mengalami lonjakan atau fluktuasi yang tidak menentu dari harga pangan ini. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, sangat dipengaruhi oleh situasi politik global, sangat dipengaruhi oleh selain distribusi juga kebutuhan masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah soal stok. Karena memang itulah tiga faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan satu negara itu. Pertama, dari kita lihat stok produksinya cukup atau tidak, dia memenuhi kebutuhan atau tidak. Yang berikutnya itu apakah distribusinya dia merata atau tidak, menggunakan moda transportasi apa. Yang kemudian berakibat kepada faktor yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. Itulah tiga faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Nah, khususnya soal di kampung kita soal jagung ini, ya. Iya. Ini saya pikir harus ada keterlibatan, bukan sekedar keterlibatan ya, tapi harus ada afirmasi. Ya, afirmasi dari pemerintah, keberpihakan pemerintah kepada kepada rakyat yang memang sangat butuh soal jagung ini. Nah, cuma persoalan kita hari ini kan jagung itu sendiri kan masih menjadi perdebatan. Menjadi perdebatan di kalangan kita. Karenanya saya tidak terlalu banyak masuk akhir-akhir ini dalam persoalan ini, ya, karena banyak hal-hal yang sifatnya sensitif di tengah itu. Saya bersyukur alhamdulillah dengan banyaknya gejolak di tingkat bawah, dan kami juga terus melakukan pengawasan kepada Badan Pangan Nasional. Dan pada akhirnya kemudian Badan Pangan Nasional sudah mengeluarkan standar harga yang secara perlahan-lahan sudah bisa kita mengatasi persoalan ini. Itu kalau soal jagungnya. Iya, terima kasih Pak. Sejauh ini apakah memang selain dari kemudian kita ini kan masalah public policy, kebijakan, apakah pemerintah daerah itu ikut bertanggung jawab dalam anjloknya harga jagung, atau memang ini urusan kementerian atau apa, Pak? Jagung itu kan barang bebas ya. Barang bebas. Oh iya. Kan? Jagung itu barang bebas. Dia sangat diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, itulah yang saya bilang tadi itu, hal-hal yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak misalnya, termasuk beras, termasuk jagung, itu tidak bisa kita lemparkan begitu saja kepada persaingan pasar. Ya kan? Harus ada afirmatif dari pemerintah. Nah, sampai saat ini kan belum terjadi. Sangat dipengaruhi, fluktuasi itu sangat dipengaruhi oleh pasar gitu, ya kan? Apalagi saat-saat ini kita kan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina itu kan sangat mempengaruhi distribusi gandum dunia. Nah, itu juga berpengaruh kepada jagung kita, karena gandum ini bukan hanya soal makanan, bukan hanya food, tapi juga feed. Makanan untuk kebutuhan pakan ternak dan sebagainya.
Nah, peran pemerintah daerah di sini sebenarnya tidak pada harga. Tidak pada karena harga itu kan kebijakan pemerintah pusat. Ya kan? Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah menurut saya adalah memperbaiki pasar. Memperbaiki Ya, pasar. memperbaiki pasar. Ini kan khusus untuk jagung ya, baik itu di Bima, di Dompu maupun di Sumbawa, itu pasar sebenarnya sudah datang sendiri kepada kita. Ya kan? Iya, Tetapi mereka menurut saya itu terlalu leluasa. terlalu leluasa. Terlalu leluasa, tidak kemudian diikat, tidak dibuat semacam perikatan yang kemudian menampakkan bahwa pemerintah daerah itu hadir di situ atau tidak. Nah, dalam kebijakan, dalam negosiasi itu saya pikir pemerintah daerah masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Karena apa? Karena ada tanah kita yang dipakai. Kan ketika mereka memasang instalasi penampungan jagungnya itu kan urusannya dengan pemerintah daerah. Urusan yang Nah, harusnya pemerintah daerah menurut saya itu bisa bernegosiasi di situ. Oke, saya kasih Anda izin, tapi apa yang didapatkan oleh rakyat saya misalnya? Apa jaminan harga yang mereka kasih? Nah, ini kan tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Baik itu Sumbawa, Dompu maupun Bima gitu. Dibiarkan begitu saja. Ya, mereka hanya mendapat tanda kutip uang sewa untuk lahan, ya kan, atau apa misalnya. Tidak ada negosiasi soal bagaimana kemudian harga, bagaimana nanti soal recruiting hasil panen dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa dilakukan sebenarnya untuk kita mengatur stabilisasi harga. Iya. Nah, jadi sekali lagi kalau peran pemerintah daerah sekali lagi bukan pada penentuan harga, mau bakar apa saja harga itu tidak akan bisa ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi yang menentukan harga ada di Badan Pangan Nasional. Yang menentukan itu. Iya. Kita melihat sejauh ini, kalau kita melihat gejolak di daerah, banyak sekali yang mengeluh, Pak. Ini perlu diluruskan juga terkait dengan asumsi-asumsi liar di masyarakat. Kok tiba-tiba kemarin harganya 5.000 misalnya, harga jagung tiba-tiba turun ke 3.500. Saya beberapa kali juga membaca di beberapa platform media sosial, Pak. Pengamat-pengamat pertanian juga menyampaikan jangan sampai ini ada apa gitu. Ini perlu juga diluruskan di publik ini supaya tidak terjadi asumsi-asumsi yang memang buruk di mata masyarakat. Sejauh ini Pak di Komisi 4 sendiri peran untuk meningkatkan produktivitas hasil petani itu seperti apa Pak? Peran pemerintah dalam meningkatkan produksi itu kan tentu kita akan sedapat mungkin kita menekan ongkos produksi. Ongkos produksi. Iya. Karena kan pembangunan pertanian kita di Indonesia ini kan beda yang menangani hulu, beda yang menangani hilirnya. Ya kan? Yang menangani hulu itu adalah Kementerian Pertanian. Nah, di hulu inilah kemudian kita berbicara tentang kebijakan peningkatan produksi. Iya. Ya kan? Nah, apa polanya di situ? Dengan cara kita memberikan subsidi, baik pada bibit, baik pada alsintan, baik pada hal-hal lain yang mempengaruhi faktor produksi. Itu yang dilakukan oleh pertanian. Dan itu saya pikir clear di situ kita kerjakan. Dan itu menjadi konsen Komisi 4. Kemudian ketika hasil produksi ini menjadi sebuah komoditas dalam bentuk dan bicara tentang harga, itu tidak lagi di Kementerian Pertanian. Tidak lagi di Kementerian Pertanian. Tapi dia berubah tempat, dia sekarang di Badan Pangan Nasional yang sebelumnya itu di Kementerian Perdagangan. Ya kan? Dalam menentukan harga pokok pembelian, bicara tentang harga eceran tertinggi dan sebagainya, itu kan ada badan, bukan lagi di sini. Nah, kekeliruan persepsi masyarakat seperti ini karena sudah bicara pertanian, harga sebanyak, akhirnya semua dituntut ke Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian itu hanya bicara tentang produksi. Ya kan, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Ya, sehingga kita nanti bibit, alsintan, pupuk dan sebagainya itu memang dia di sini di Kementerian Pertanian. Kalau sudah menjadi komoditas, ada harga dari situ, itu sudah di Badan
di Badan Pangan. Iya. Nah, jadi itulah yang coba Komisi 4 berada itu mencoba menghubungkan nih antara Iya. hulu dengan hilir. Itulah kenapa pada tahun 2012 kalau tidak salah saya itu kita membentuk yang namanya Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan. Iya. Undang-Undang Pangan itu salah satu rekomendasinya itu adalah membentuk Badan Pangan. Iya. Karena apa? Karena dulu tidak nyambung nih antara produksi dengan harga. Produksi dan harga, iya, Iya kan? Tidak nyambung di situ. Nah, sekarang alhamdulillah karena baik pertanian maupun di Badan Pangan Nasional itu menjadi mitra Komisi 4, akhirnya itu bisa kita bicarakan. Komisi 4 mencoba menghubungkan antara faktor produksi ini dengan penentuan harga masyarakat. Karenanya yang paling penting kemudian nanti yang terus kemudian kita diskusikan, kita exercise dan sebagainya itu adalah biar subsidi itu tidak salah sasaran, bagusnya di mana? Iya. Di produksi atau di harga? Di harga, iya. Gitu. Ini kan belum selesai kita bicarakan ini. Iya. Cuma sayangnya kalau sayangnya itu pemerintah kita ini memang belum mengarus utamakan pembangunan pertanian. Iya, Pak. Iya kan? Terjadi gejolak harga begini rupa di tengah-tengah masyarakat itu tidak kemudian mempengaruhi kebijakan ekonomi makro dari pemerintah pemerintah Jokowi sekarang. Iya, Pak. Kemarin ketika Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2025, dari pembukaan sampai akhirnya itu dia tidak bicara tentang lonjakan harga komoditas. Tidak bicara tentang lonjakan Tidak harga. bicara tentang pertanian sedikit pun tidak. Iya. Ya padahal yang mempengaruhi inflasi dari tahun ke tahun itu harga komoditas. Harga komoditas. Ya kan kita bisa lihat di bulan Januari kita bisa bagaimana fluktuasi harga cabai mempengaruhi inflasi. Betul. Bagaimana nanti akhir tahun di bulan 11, bulan 12 stok beras menipis dan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tetapi dalam kerangka ekonomi makro yang disampaikan oleh pemerintah Jokowi itu tidak disebutkan sedikit pun di dalam penyusunan APBN 2020. Artinya keberpihakan ke Artinya memang pemerintah kita ini belum mengarus utamakan pembangunan pertanian dan kondisi yang menyertainya itu. Iya. Itu dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan. Iya. Akhirnya apa? Ketika pembagian anggaran pembagian anggaran di APBN nanti, maka pembangunan pertanian itu hanya saya mengistilahkannya dengan istilah historical budgeting gitu. Hanya berdasarkan dari tahun ke tahun segitu aja, betul. Tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tidak berdasarkan lonjakan harga dan reaksi masyarakat. Padahal ada 30 juta rakyat. 30 juta rakyat yang bekerja di sektor pertanian ini. Artinya ketika ini goyang, maka Indonesia juga akan goyang. Begitu loh. Ya kan kalau petani kita semua mengeluh, kalau petani kita kemudian resah dan sebagainya, maka Indonesia sebagai sebuah bangsa juga akan resah. Nah, mindset seperti ini yang tidak dimiliki menurut saya oleh pemerintah saat ini, yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, ya kan? Kalaupun bicara tentang pertanian paling ada karena tekanan global dan sebagainya, dan itu merugikan sebenarnya buat bangsa kita, terutama petani kita. Nah akhirnya kebijakan pertaniannya itu adalah bukan lagi bicara tentang peningkatan produksi, bukan lagi bicara tentang sustainable pertanian kita hanya bicara soal ketersediaan. Maka ketika bicara tentang ketersediaan itu cara paling murah dan cara paling cepat adalah impor. Padahal barang kita nggak surplus, Pak. Padi dan jagung nih. Kenapa ini? Iya, karena tidak surplus itu makanya diimpor. Oh iya. Oke, mungkin terakhir ya. Ini terakhir, Pak, mengenai apakah ini ada yang bertanya nih di Facebook, bisa nggak ada rekayasa pasar atau bangun pelabuhan niaga gitu di Bima atau yang lain supaya produksi hasil petani bisa juga dibawa di tempat lain, Pak, bukan saja mentok di misalnya Badan Pangan atau di mana. Bisa nggak seperti itu, Pak? Sudah saya bilang di awal tadi, distribusi itu hanya salah satu faktor yang menentukan harga. Distribusi itu hanya menentukan salah satu faktor. Nah, maka
Kalau kita ingin fokus ke situ, ya fokus ke situ itu, biar kita tidak tergantung ke pusat misalnya. Iya, betul. Maka pemerintah kabupaten, baik itu Bima, Dompu maupun Sumbawa itu harus bersepakat. Harus bersepakat. Bersepakat bernegosiasi. Iya, Pak. Ya, bernegosiasi dengan pemilik instalasi jagung yang banyak di Sumbawa itu. Kemana kalian bawa jagung kami? Iya. Ya kan? Kalian apakan jagung kami? Kenapa kok tidak ada harganya? Terus apa? Terus apa namanya? Apa benefit yang kami terima dengan kehadiran Anda di tanah Pulau Sumbawa? Ini Pulau Sumbawa, iya. Apa kalian hanya akan mengambil jagung kami saja dengan harga murah? Terus kalian jual jual mahal di tempat lain? Gitu. Nah ini kan apa namanya? Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten gitu, bernegosiasi. Harus bernegosiasi, iya. Bahkan kalau dalam bentuk negosiasi itu memerintahkan atau misalnya mewajibkan para pemilik instalatir jagung yang ada di Sumbawa itu untuk mencari pasar. Mencari pasar. Ya, tentu dengan harga yang kita punya. Karena kualitas jagung kita bagus loh. Bagus kualitas. Bagus kan? Iya. Nah, tapi luar itu baru tahu ada jagung di Sumbawa itu. Iya, Pak. Ya, ketika Pak Gubernur Zulkifli Mansa waktu melakukan manuver. Oh iya, iya. Iya kan? Iya. Apa bentuk manuvernya? Dia ekspor jagung ini ke Filipina. Di Filipina. Artinya sukses juga itu, Pak. Iya kan? Kemudian langsung direspon oleh kementerian kan? Iya. Karena mereka malu, ya kan? Pada saat kebutuhan dalam negeri jagung kita kurang, iya. Kok Sumbawa mengekspor? Oh iya, betul. Pak Gubernur waktu itu ingin menegur menurut saya, iya. Menegur pemerintah pusat itu, ya sudah kalau kalian tidak anggap ada jagung kami jual aja ke luar negeri. Aja di luar negeri, iya. Biar kami dapat harga yang bagus. Iya. Ternyata baru kita tahu bahwa di Jawa kekurangan jagung. Di Jawa kekurangan baru jagung. Kemudian mereka cari jagung ke kita. Iya, nah, Pak. maka kesimpulan sementara saya adalah pemilik instalatir jagung yang dari Sumbawa itu enggak becus gitu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mereka hanya ingin mengambil jagung kita dengan harga murah, kemudian dia stok, baru nanti dia keluarkan. Jadi untungnya di dia gitu loh. Jadi yang dirugikan petani. Yang dirugikan petani. Gitu. Nah ini yang menurut saya itu pemerintah kabupaten, baik Sumbawa, Dompu maupun Bima itu ajak duduk bersama para pemilik instalatir ini. Apa guna kalian ada di sini? Betul. Ada sumber daya pertanian yang namanya jagung di Pulau Sumbawa ini. Ayo bagaimana kami mensejahterakan rakyat kami gitu. Mari bicara harga, pasar kita atur bareng-bareng gitu. Jangan diserahkan kepada mereka suka-suka mereka. Betul, Pak. Gitu. Jadi saya berharap sekali lagi pemerintah kabupaten ini gitu jangan hanya kemudian semacam menjadi bemper dan kemudian ngeles gitu, semua dikirim ke pusat, betul bahwa kebijakan harga di sini, tetapi masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan di sana dengan melibatkan swasta itu, pemilik instalatir jagung itu. Kalau mereka tidak bisa mengatur, kalau mereka rugi itu mereka tidak akan lama di Sumbawa. Kalau mereka rugi. Kalau mereka rugi. Itu, iya, betul. Kalau rugi sebenarnya. Tapi kan tiap tahun bertambah itu instalatir jagung. Betul. Itu artinya bahwa mereka itu kaya dengan jagung dari petani Sumbawa. Betul, Pak. Kan ini yang harus kemudian dikembangkan, kemudian tidak kemudian kita tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. Kita bisa atur harga karena barang ada di kita. Berarti peran pemerintah itu sangat signifikan. Oh iya. Gitu. Peran pemerintah signifikan karena ini kan fungsinya stabilitas. Di samping fungsi kebijakan, mereka juga bisa melakukan stabilisasi atas kondisi ini. Cuma kan kalau misalnya kita hanya bicara harga, serahkan ke pasar dan sebagainya, ya nggak bisa lah petani kita disuruh bersaing sama para tengkulak, para oligarki pangan yang nggak bertanggung jawab. Kan gitu deh. Iya. Iya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terakhir mungkin ada pesan motivasi untuk NTB News, Pak Johan. Ya, mudah-mudahan NTB News ini terus berkembang, selalu mengupdate isu-isu yang menjadi konsen masyarakat sehingga layak untuk ditonton dan terus dicari oleh masyarakat, terutama Pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya. Amin. Dan pada saatnya NTB News menjadi sumber berita ketika kita ingin mendapatkan informasi yang up to date.
Amin. Terima kasih sekali Bapak Haji Johan Rasihan, anggota Komisi 4 DPR RI. Semoga pertemuan kali ini bisa mendapat manfaat khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Saja Pak Johan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.